Oke, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan kami di Jagat Misteri. Untuk kali ini kita kedatangan tamu Mas Wawan dari Branjang ya, yang akan sedikit menceritakan pengalaman aneh, pengalaman menakutkan, pengalaman horor yang pernah dialami Mas Wawan ketika bekerja di kebun sekitar Gunung Pati ya Mas. Iya. Oke Mas Wawan, sedikit bisa diceritakan itu kira-kira kejadian tahun berapa ya Mas? Kalau nggak salah sekitar tahun 2015 kemarin. 2015 Iya. kemarin ya. Oh, berarti udah lumayan juga ya. Iya. Bisa sedikit diceritakan berbagi pada kami gitu kan. Awal mulanya gini Mas, kan saya kan berangkat kerja sekitar jam 10 malam karena teman saya kan biasanya nggak masuk kerja, tapi suruh masuk karena dia ketakutan jam 9 malam itu mati lampu. Nah gitu, saya suruh berangkat jam 10, otomatis kan jam 10 berangkat dari sini, sekitar nyampe Gunung Pati itu setengah 11-an. Kalau boleh tahu Mas, letak tempat kerja Mas Wawan tuh di mana ya? Tepatnya itu lewatnya makam Pragolopati. Makam Pragolopati Gunung Pati. Iya. Oke. Kemudian Mas? Itu sekitar lewat jam setengah 11 malam, lewat di situ kan, lewat tengah makam, mau naik ke kerjaan kan lewatnya jalannya ini licin, jalannya jelek. Waktu itu pas mati lampu. Itu waktu mau naik itu ada bambu, nggak tahu ada apa, itu tiba-tiba melengkung di tengah-tengah jalan, jatuh menghalangi jalan. menghalangi jalan ya, yang menghalangi jalan. Waktu mau lewat ke situ nggak tahu kenapa dia pohon bambu itu melengkung sendiri. Saat mau balik lagi itu tiba-tiba kebuka, naik lagi ke atas. Bambunya naik lagi itu. Nggak tahu kenapa mau putar itu balik, iya, naik lagi sendiri. Otomatis kan saya kan kalau udah kebuka langsung naik kan ya. Iya. Naik terus sampai pertengahan, tiba-tiba itu ada suara misterius cewek itu tertawain, saya sempat teruntuk. Suara cewek. Iya. Tertawa dengan gitulah pokoknya, suara cewek yang menakutkan lah. Waktu itu malam-malam itu kan merinding banget lah jelas. Saya tengok pelan-pelan kan, suasana kan agak gelap kan, kalau kayak motor kan nggak begitu terang. Sedikit kelihatan tuh rambutnya agak panjang, tapi nggak kelihatan wajahnya Mas, tapi pakaian putih semua. Berarti Masnya lihat bentuknya, lihat wujudnya. Lihat wujudnya, cuman agak remang-remang. Iya. Ya sampai situ saya naik, ya agak merinding juga, takut lah jelas. Nyampe ke kerjaan, teman saya tak ajak melihat lagi ke situ, kondisinya ya masih itu gelap-gelap kayak gitu. Kan namanya mati lampu kan gelap banget kan, ngandalin lampu sepeda motor doang. Nyampe ke situ lagi nggak kelihatan. Jadi pohon bambu normal lagi. Pohon bambunya udah naik normal, lagi. Nggak kayak tadi waktu mau naik gitu. Ceritanya gitu. Berapa lama Masnya kerja di situ? Kurang lebih ya sekitar 5 tahunan. 5 tahunan di situ berarti sering ngalamin kejadian kayak gitu? Ya kalau cuacanya agak ada gerimis, mati lampu, gelap-gelap banget gitu, ada rasa ada yang mau melihat, ada yang intinya ini kita lewat ada yang mengintai gitu, tapi sosok misterius itu, bukan orang ya jelas. Jadi seakan-akan kita diliatin, dipandang, gitu. diamatin terus gitu. Iya gitu. Tapi selama Masnya kerja di sana, berapa kali lihat penampakan di situ? Kalau penampakan yang paling jelas itu 1 kali, kalau suara-suara sering. Kalau 1 kali itu apa? Yang wanita itu jelas banget itu. Jelas banget. Remang-remang tapi kelihatan. Gimana perasaan Masnya waktu lihat itu? Gemetar, maksudnya mau sepeda motor digas tuh nggak mau jalan. Nggak mau jalan. Udah di pol itu. Itu padahal posisi kayaknya udah masuk giginya, teman nggak mau jalan. Setelah wanitanya itu hilang, baru bisa jalan. Itu. Jadi emang terkenal angker ya? Angker ya itu. Jadi kalau dari makam Pragolopati itu setelah atau sebelumnya itu Mas? Setelah makam Pragolopati. Kalau suara-suara Mas, apa yang sering Mas Wawan dengar ketika di situ biasanya? Ya suara harimau suaranya itu. Suara terus harimau. Wanita yang itu tadi yang paling jelas itu. Terus anak kecil yang bicara. Anak kecil juga? Iya, ada yang kayak ngobrol gitu tengah malam. Tapi nggak ada wujudnya itu? Nggak kelihatan, cuman suara-suara itu. Mau naik tuh ya ada suara, ada yang mengintai, ada yang mau lihat gitu. Sebenarnya gitu. Yang sering tengah malam, kalau sore enggak apa-apa. Biasanya di atas jam 11, jam 10 biasanya. Di atas jam 9, jam 10, di atas jam 10-an ya itu udah mulai.
Tapi kan seringan kan waktu itu suasana itu gerimis-gerimis yang jelas. Kalau terang, kalau nggak mati lampu, kayaknya nggak gitu terasa lah. Iya. Kalau Apalagi kalau gerimis kan mendukung iya, gitu ya. gitu. Oh, gitu ya Mas. Emang menakutkan ya. Oh, jadi kalau emang gerimis itu emang bener-bener terasa ya Mas ya. Terasa banget itu. Kalau gerimis kan aura negatif itu jelas banget. Gitu. Lebih kuat. Lebih kuat. Jadi selama 5 tahun pasti banyak cerita-cerita. Banyak banget kalau waktu gerimis-gerimis itu jelas. Kalau lagi mati lampu lebih jelas lagi. Oke, terima kasih Mas Wawan. Ya. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Mas Wawan yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin hunting, ingin berburu sesuatu yang berbau-bau horor, bisa datang ke wilayah sekitar makam Prabu Lopati. Oke, dan jangan lupa like dan subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi dalam mencari sumber kredibel dari orang-orang yang pernah mengalami cerita horor. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadi kalau emang gerimis itu emang bener-bener terasa ya Mas ya. Terasa banget itu. Kalau gerimis kan aura negatif itu jelas banget. Gitu. Lebih kuat. Lebih kuat. Jadi selama 5 tahun pasti banyak cerita-cerita. Banyak banget kalau waktu gerimis-gerimis itu jelas. Kalau lagi mati lampu lebih jelas lagi. Oke, terima kasih Mas Wawan. Ya. Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Mas Wawan yang mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang ingin hunting, ingin berburu sesuatu yang berbau-bau horor, bisa datang ke wilayah sekitar makam Prabu Lopati. Oke, dan jangan lupa like dan subscribe supaya kami lebih bersemangat lagi dalam mencari sumber kredibel dari orang-orang yang pernah mengalami cerita horor. Terima kasih dan sampai jumpa.